Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada Minggu Palma, yaitu hari ini 2 April, tertulis pada Injil Markus pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kami akan membacakan bagi kita semuanya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, 'Seperti yang sudah dikatakan Yesus.' Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosianna di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas ini merupakan penggenapan dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 9. Nas itu merupakan nas yang sangat familiar, dan ketika kita masuk kepada minggu-minggu Advent, kita sering menyanyikan Kidung Jemaat nomor 91, "Putri Sion Nyanyira." Pada buku Inde HKBP diterjemahkan pada buku Inde nomor 591, "Buru Sion Las Roham." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, realisasi daripada nas ini di mana ketika Yesus memasuki Yerusalem, yang merupakan minggu terakhir sebelum Yesus disalibkan, minggu-minggu yang sangat mencekam. Dia pergi ke Yerusalem dengan mengendarai keledai. Apa yang terjadi di sana? Saudaraku, ada suatu perasaan penderitaan, penindasan bagi umat Israel dari bangsa Romawi. Sehingga ketika mereka mendengarkan Mesias akan datang ke Yerusalem, mereka berpikir jauh ke depan dan sekaligus melihat realisasi daripada Nabi Sakaria yang tertulis dalam pasal 9. Mereka sudah lama menantikan sosok seorang Mesias. Sudah lama sekali. Karena mereka yakin dengan hadirnya Mesias, mereka akan menerima kebebasan. Mereka akan bebas dari penderitaan bangsa Romawi. Itu yang mereka dambakan. Maka dambaan itu sungguh luar biasa mereka nantikan dalam kehidupan mereka.
kerinduan untuk bebas, kerinduan untuk merdeka yang telah lama nantikan mereka lihat ada pada Yesus ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Itu nyata. Bahkan yang mau saya katakan, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, melihat sosok daripada Daud hadir. Sebagaimana Daud dalam perjanjian lama menyatukan seluruh kerajaan Israel. Sebagaimana Daud mampu memberikan kedamaian. Sebagaimana Daud mampu menyatukan dan memberikan ketentraman. Maka ketika mereka melihat Yesus, mereka membayangkan bahwa Yesus itu adalah Daud. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang terjadi dalam nas ini? Yesus menyuruh 2 orang muridnya, pergilah ke satu kampung. Kamu akan menemukan di sana keledai tertambat, bawa kemari. Murid yang 2 orang ini, keempat Injil tidak menuliskan siapa namanya. Baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sekalipun keempat Injil menuliskan Yesus dielu-elukan di Yerusalem, tapi kedua nama murid tidak disebutkan. Apa artinya itu? Supaya saudara dan saya murid itu artinya. Mereka tidak bertanya kepada Yesus, apa tujuanmu? Tapi ketika Yesus mengatakan pergilah, kita melihat mereka itu patuh kepada perintah Yesus. Mereka tidak banyak bicara, mereka tidak menolak, tapi mereka langsung mau menuruti perintah Yesus. Dan itu menjadi panggilan pertama buat kita hari ini. Ketika kita disuruh, kita harus mau menerima tugas pelayanan. Yesus mengatakan pergilah, mereka pergi. Jadi kepatuhan untuk melayani, mari kita lihat dari kedua murid ini. Mereka patuh melaksanakan perintah Yesus. Sekalipun mereka tidak mengenal siapa orang yang memiliki keledai tersebut. Hanya dengan pesan, Yesus Tuhan memerlukannya. Mereka pergi dan melaksanakan tugas dan perintah Yesus. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang punya keledai, dengan iman dia memberikan. Dia memberikan dengan pasrah, hanya dengan satu perkataan, Tuhan memerlukannya. Dia berikan dengan ikhlas, karena Tuhan memerlukannya. Dia yakin dan percaya, kalau Tuhan yang memerlukannya, maka Tuhan juga akan memberikan yang terbaik sebagai gantinya. Maka dia dengan pasrah memberikan ketika dikatakan, Tuhan yang memerlukannya. Dia sungguh luar biasa memberikan keledainya kepada Yesus. Dia tidak marah, dia tidak banyak bertanya, hanya mendengarkan Tuhan memerlukannya, dia berikan keledai itu. Dan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika keledai itu dikendarai, Yesus memasuki Yerusalem. Dan panggilan yang kedua bagi kita, bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi Yesus. Kalau pertama tadi kita patuh kepada panggilan Yesus, baik dalam setiap pelayanan. Yang kedua kita diajak bagaimana kita memberikan yang terbaik, Tuhan memerlukannya. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita lihat reaksi, respon daripada orang banyak penduduk Yerusalem. Mereka sungguh bersuka cita. Mereka sungguh mengagungkan. Bahkan mereka mengatakan, Hosianna. Yesus mengendarai keledai. Mereka telah menantikan bagaimana realisasi daripada nubuat Nabi Zakaria. Mereka ingat betul itu. Tapi mereka lupa, ada satu yang mereka lupakan. Ketika Yesus dikatakan mengendarai seekor keledai. Bahkan anak keledai yang belum pernah ditunggangi. Sebenarnya artinya itu bahwa setiap keledai yang belum pernah ditunggangi, keledai muda, berarti itu dipersembahkan untuk tugas pelayanan. Yang satu itu mereka lupa. Maka ketika mereka mengatakan Hosianna,
bagi anak Raja Daud. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam tema topik khotbah hari ini. Diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Mereka lupa. Mereka mau mengangkat Yesus sebagai raja politik untuk membebaskan mereka dari kungkungan, dari penjajahan bangsa Romawi. Padahal Yesus mengendarai anak keledai. Seorang raja sebenarnya harus mengendarai seekor kuda yang siap bertempur. Itu sebenarnya. Sehingga mindset mereka mau menjadikan Yesus raja politik. Bahkan muridnya juga. Pada pasal yang ke-10 kita melihat, murid Yesus mengatakan, Tuhan, jika engkau telah hadir menjadi raja, jadikanlah kami seorang duduk di sebelah kananmu, seorang lagi di sebelah kirimu. Muridnya juga masih terngiang bagi mereka bahwa Yesus hadir sebagai raja politik. Jadi ketika Yesus memasuki Yerusalem, mereka mengambil daun palem, mereka mengambil ranting kayu, mereka memuji Yesus, mengagungkan nama Yesus, karena mereka yakin dan percaya bahwa Yesus akan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Romawi. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang terjadi apa? Ketika Yesus pada saat-saat ditangkap, ketika Yesus tidak sebagai raja politik, tapi Yesus adalah raja di raja yang membebaskan umat manusia dari dosa. Mereka kecewa melihat Yesus. Mereka kecewa melihat Yesus. Mereka mengatakan, Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka juga mengatakan, salibkan dia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Soyo dan Tuhamu punguan ina naro sian sereseng sawa. Di pasu-pasu mahamu naro di bagasan Tuhan. Di madahono nami Tuhamu. Salut daw merek kamu. Hakkaina hanna hamu. Luja hamuro sian Jakarta Tuhamyo. Tuhatama mamasu-masu hamu. Idodohono nami Tuhamu. Moliroko terpukon pinasu-pasu ma naro di bagasan Tuhani. Hamu mana pinasu-pasu naro di bagasan Tuhani. Persoalanna bodoh hita kecewa tu Yesus, molodang jadi songonari hotte tabai Yesus. Bodoh hita kecewa. Hea doau mangula di huriaku sadiri di hagabi parapat. Tahun 95. Mangula mau di sini julu, tiki didok marsipature huria nabi. Ini pengalaman saya. Jadi mangula mau di sini, Roma alelah kamu idak, unang murka wanut tuau. Roma, Korama, sian HKBP Medan Teladan, ke HKBP Parapat, kunjungan gerejawi. Memang salah satu gereja yang hampir setiap minggu dikunjungi adalah HKBP Parapat. Sama itu dengan HKBP Bail dan Jogja. Roma, Korama tu si, marit lima Korama di si. Sungguh luar biasa di dunia lakina. Nanggu malus sangat kalau duit dunia lagi. La edena populer don nanggu malu sangat kalau populer lagu ala ditabuni edei hohoppa misude mangedi palagi solude solisne hohoppa misude mangedi hon mabigi bahkan hidop mede bujarum tarbigi nang pesongodi dang tarbigi ala di balgadi gereja habe ngasada ke ahesi asal lo berkunjung tamu to parapat ikom berdalani do naik kapal tu Samosir. Markapal mo gereja. Markapal doh doi kapali. Na supanagaman markapal mahami Roma alugulubis. Botau muda alugulubis ubak iparapat. Mate makapalo dito ngalauti. Mate basosono mahami ikapali duao. Ay turmangabuk manaking solison. Tu supiri. Nalau mate rohamu belom ikapalo ni nemana. Nalau mate rohamu belom ikapalo. Nak kudai, saya buruki ma. Menak sumbat domiaki, saya song-sonom makapali. Mangam kim memana. So pano no ti mamatte. Jehudok koma amang. Molo jagom naking madit di garejei songoni bahiba ni soram. Seguhit doh na madit de.
Holang kapal do pemate nga mangam kapeho niku mana. Anggo hamu dak songoni. Pinasupasu hamu naro di bagasa Tuhan ni. Amin. Ima kenata seng sawa. Pasata mo tabi ketua bang padita enar. Ate nangda asa seha abangi. Iman yang dohono terpukon. Pinasupasu mahita sudi naro di bagasan guarni Tuhan ni. Kau mampu deta. Alai unang salah. Kita jangan salah. Ketika mereka kecewa kepada Yesus, mereka juga mengatakan salibkan. Kita sering demikian. Kita kecewa kepada Yesus. Maka sekali lagi nas ini mengatakan jangan sekali-sekali kecewa kepada Yesus. Teladanilah murid yang 2 orang itu. Mereka patuh melaksanakan tugasnya. Tugas panggilan mereka. Teladanilah itu. Mereka patuh dan setia kepada tugas. Yang kedua, teladanilah orang yang punya keledai. Dia memberikan yang terbaik kepada Yesus. Memberikan yang terbaik. HKBP sentralisasi. Nggak mampu kita memberikan yang terbaik? Harus mampu. Berikan yang terbaik. Dan ingat, ketika kamu memberikan, ingatlah, Tuhan memerlukan itu. Tuhan menginginkan itu. Maka Tuhan akan memberikan berlipat-berlipat kali ganda sebagai gantinya. Ikonyaki duhi tadi si. Alido imana, dia akan segera mengembalikannya ke sini. Alanido terpasu-pasu mahita saluhuna naro di bagasan Tuhani. Amin. Mauliati madiho o di bata Jehovah di bagasan Kristus Yesus. Nunga saur hami tuho di tonga-tonga ni minggu manugoton. Asa saluhuna hami gabe pangului. Songoni parhapor siaun mangalehon dari gat tuho. Laus darida matuhat di tonga-tonga di ngulu namion marpab bahenan. Pos rohanami homa madongani jala mamasu hami saluhutna. Terlumubi di badogo niarion. Dinaro inahanna ni huriam sian HKBP sereng sengsawa. O Yesus Kristus asima roham. Molo di bagasan hahi paso do las roha di pataruhona sida sahat tutongan di huriam di badungon. Tuhodo pangogo pono nabi da into di nasida. Asahonang mamasu nasida. Pataruhon nasida tutongan di bagas nasida. Sahat tuhoma pardala dan nasida di badungon. Jalahoma mangiring-giring lakka nasida. Asagabe inahan na tarpasu-pasu nasida saluhutna. Asiroham ode bata Jehovah. Berkati juga kami yang berkumpul di sini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Agar kami setia dan patuh terhadap panggilan kami. Apapun panggilan kami yang Tuhan berikan, kami akan melaksanakannya dengan baik. Kami juga akan mampu yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami yakin dan percaya ketika kami memberi, maka kami juga akan menerima. Kami akan setia dan tidak akan pernah kecewa kepada Yesus dalam hidup ini. Oleh sebab itu, jadikan kami menjadi pemenang yang senantiasa hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak di surga buat firman-Mu. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.